Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya perwakilan dari Klinik Daur Arkom. Klinik Daur Arkom itu merupakan salah satu amal usaha yang berada di Pondok Pesantren Darul Arkom. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau membagikan pengalaman selama di klinik, yaitu tentang materinya tentang sumber daya manusia. Yang pertama itu, klinik Darul Arkom itu merupakan salah satu amal usaha yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom. Nah, Pondok Pesantren Darul Arkom itu dipimpin oleh satu orang mudir, di mana diwakili oleh 4 wakil mudir. Nah, yang pertama itu adalah wakil mudir bidang pendidikan, kemudian wakil mudir bidang pengasuhan, kemudian wakil mudir bidang sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah wakil mudir bidang ekonomi dan pengembangan pesantren. Nah, Pondok Pesantren Klinik Daur Arkom itu berada di bawah wakil mudir bidang ekonomi dan pengembangan pesantren. Nah, berikut bisa kita lihat struktur organisasi dari klinik Darul Arkom. Berikut adalah struktur organisasinya. Nah, ini struktur organisasi klinik Darul Arkom Muhammadiyah Garut, di mana pembinanya itu oleh mudir, kemudian penyelenggaranya itu kita berada di bawah wakil mudir bidang ekonomi dan pengembangan pesantren. Nah, dikepalai oleh kepala klinik sebagai penanggung jawab, yaitu Dr. Sakinah Gina. Kemudian koordinator pelayanan dijabat oleh saya. Kemudian koordinator mutu keselamatan pasien oleh Dr. Mei. Kemudian koordinator PPI oleh Bidang Nupita. Kemudian koordinator K3 oleh Bu Santi. Koordinator MKF oleh Nurlia, koordinator admin dan keuangan oleh Siti Sarah, koordinator poli umum oleh Noi Farni, koordinator poli gigi oleh Dr. Gigi Rita Agustini, koordinator poli KIA oleh Syarah Fitria, koordinator laboratorium oleh Aisiti Nur Azizah, dan koordinator farmasi oleh Latifah Nurulfa. Nah, itu merupakan struktur organisasi dari klinik Daur Arkom. Adapun jumlah tenaga kerja atau karyawan di klinik Darul Arkom itu berjumlah 17 orang. Berjumlah 17 orang, terdiri dari 4 orang dokter umum, kemudian 1 orang dokter gigi, 1 orang apoteker, kemudian 2 orang perawat, 1 orang terapis gigi dan mulut, 1 orang analis, 1 orang asisten apoteker, 1 orang administrasi dan keuangan, 1 orang supir ambulan, kemudian 1 orang bagian kebersihan. Nah, itu berikut ada foto-fotonya juga terlampir. Adapun jumlah tenaga kerja di klinik Daur Arkom itu terdiri dari 17 orang karyawan, yang terdiri dari 4 orang dokter umum. Nah, ini adalah Dr. Sakinah Gina, ini adalah dokter umum, sekaligus juga beliau merupakan pimpinan dari klinik Daur Arkom. Kemudian ada dokter gigi itu. Nah, ini ada Dokter Mei. Dokter Mei ini dokter yang melayani di klinik Daur Arkom. Ini juga Dokter Mei, dokter umum. Nah, kemudian ini Dokter Usin, Dokter Usin Musin. Ini ada juga dokter gigi. Dokter gigi itu prakteknya hari Senin sampai dengan Kamis. Ini terdiri dari 2 orang perawat. Nah, ini perawat Ibu Noi Farni. Kemudian ini adalah terapis gigi dan mulut Nur Afni.
Ini terdiri juga ada 1 orang analis. Ini analisnya Ai Siti Nur Azizah. Terus ini perawat yang kedua yaitu Santi Fitriawati. Nah, ini dokter yang ketiga, Dokter Irfan Faturrahman. Ini tadi kan ada 2 orang bidan ya. Ini bidan pertama yaitu Bidan Novita Satunida. Nggak ada lagi. Oh, nggak ada, pada banyak deh. Nggak apa-apa lah. Itu adalah sebagian yang kami tampilkan. Kesemuanya itu terdiri dari 17 orang. 17 orang yaitu ada apoteker, kemudian administrasi dan keuangan, ahli gizi, kemudian ada juga supir ambulan dan bagian kebersihan. Nah, juga mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Ini kan klinik Daur Arkom berada di Pondok Pesantren Daur Arkom. Apakah santri itu terlibat? Nah, santri itu tidak dilibatkan secara langsung di dalam pelayanan, tapi santri itu dilibatkan secara tidak langsung. Misal kalau ada dilibatkan tidak langsung yaitu di lingkungan internal Pondok Pesantren Daur Arkom. Jadi untuk penanganan P3K dan selama ini yang telah berlangsung kerjasama antar santri dan klinik itu adalah melalui program HW atau Hizbul Waton. Itu sering dilaksanakan aksi donor darah. Nah, itu sudah berlangsung sudah lama dan dilaksanakan 6 bulan 1 kali. Nah, ini ada foto-foto kegiatannya juga di mana santri ini kerjasama anak-anak HW bekerjasama dengan klinik dan juga PMI dari Kota Garut. Nah, ini alhamdulillah sebelum pandemi sudah rutin dilaksanakan per 6 bulan sekali. Jadi pesertanya itu dari anak-anak santri, biasanya sih dari anak-anak kelas 4 dan sampai kelas 6. Nah, ini foto-fotonya juga terlampir. Jadi santri tidak dilibatkan langsung di dalam pelayanan. Nah, pelayanan segmen pasar untuk klinik Daur Arkom itu kan ada untuk pelayanan santri, kemudian sivitas akademik dari Pondok Pesantren Daur Arkom, dan juga menerima pasien umum gitu. Jadi tidak internal pondok sendiri, tapi udah bisa melayani pasien umum. Nah, jadi ada pertanyaan lagi. Jadi apa dong yang bisa didapat gitu ya dari usaha ini buat santri? Nah, untuk santri itu jadi per tahun itu ada yang namanya infak sehat. Infak sehat itu biasanya dibayarkan 1 tahun 1 kali, dan itu sudah tercantum di dana awal tahun. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu dari dana awal tahun itu yang dibayarkan ke klinik Daur Arkom. Yang pertama itu dapat pelayanan di poli umum, meliputi administrasi pelayanan, terus pemeriksaan, obat-obatan, kemudian tindakan medis. Dan juga di dalam suatu usaha, sumber daya manusia itu adalah faktor yang sangat penting karena mereka merupakan penggerak, pemikir, dan juga perencana untuk mencapai tujuan dari sebuah usaha. Jumlah karyawannya tadi kan berjumlah 17 orang. Kita dibagi di dalam 2 shift kerja, yang dimana jam kerja dari Poliklinik Daur Arkom itu kita mulai operasional itu jam 7.45 dan tutupnya itu jam 18.30. Adapun manfaat yang bisa diambil dari usaha ini, manfaat yang bisa diambil oleh santri, jadi di pondok pesantren itu ada yang namanya infak sehat. Nah, itu dibayarkan setiap 1 tahun sekali, dan itu sudah tercantum dalam dana awal tahun. Adapun manfaat dari infak sehat itu, yang pertama itu
santri bisa mendapatkan pelayanan di poli umum. Di poli umum mencakup pelayanan administrasi, kemudian pemeriksaan oleh dokter, obat-obatan, dan juga untuk tindakan medis sederhana. Kemudian juga yang kedua bisa mendapatkan layanan poli gigi, sama meliputi pemeriksaan, kemudian obat-obatan, dan juga layanan administrasi. Dan kalau misalkan di poli gigi itu kan kalau ada tindakan, misal ada pencabutan, ada penambalan, sama ada scaling atau pembersihan karang gigi, santri tidak dikenakan tarif umum, tapi mereka mendapatkan diskon sebesar 25% dari tarif untuk pasien umum. Kemudian yang ketiga bisa mendapatkan layanan laboratorium. Nah, layanan laboratorium itu mencakup administrasi pelayanan, kemudian konsultasi, pemeriksaan golongan darah, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk hemoglobin darah. Itu yang bisa mereka dapatkan. Nah, adapun uraian tugas atau job desk dari masing-masing karyawan, saya akan mencontohkan salah satu aja. Di sini saya akan mencontohkan seorang perawat. Nah, jabatan ini dipegang oleh sekelompok profesi perawat yang bertanggung jawab atas pelayanan dan penyelenggaraan asuhan keperawatan di unit klinik rawat jalan. Kemudian mengkaji kebutuhan pasien serta menyiapkan fasilitas dan lingkungan klinik untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. Nah, adapun uraian tugasnya ini ada yang bersifat insidensial, kemudian bersifat harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nanti di sini bisa dibacakan ya, saya bacakan aja. Yang pertama itu mengatur tata ruang klinik agar memudahkan dan melancarkan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, ini bersifatnya harian. Kemudian memeriksa kesiapan dari peralatan. Kemudian melakukan anamnesa, mengamati keadaan pasien sebelum diperiksa oleh dokter. Itu kan ini dulu ya, tanda-tanda vitalnya, tensinya, kemudian saturasi oksigennya itu berapa, suhunya, kemudian nadi, berat badan, tinggi badan, dan juga itu lingkar perut juga kita cek. Jadi untuk melihat indeks massa tubuh nantinya. Nah, itu dilakukannya harian. Kemudian yang sifatnya bulanan itu memberikan penyuluhan kepada pasien atau edukasi. Itu juga bisa perorangan dan bisa kelompok. Kalau misalkan perorangan kita bisa melakukan edukasi harian. Kalau misalkan kelompok, kita biasanya di klinik itu ada setiap minggu ada, sebelum pandemi ya, ada senam. Jadi tiap hari Minggu jam 7 pagi itu 1 jam, selama 1 jam kita adakan senam. Kemudian setiap 1 bulan sekali kita adakan penyuluhan buat mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh perawat bulanan. Kemudian melakukan rujukan. Nah, itu sifatnya insidensial. Kemudian memelihara peralatan medis itu harian. Kemudian melaporkan kalau adanya temuan infeksi atau penyakit menular kepada dokter. Kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan promotif preventif. Nah, itu kegiatannya juga harian. Nah, kemudian kan dalam menyusun atau pengadaan perekrutan karyawan, kita kan harus mengadakan SDM yang sesuai dengan skillnya. Jadi harus menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Misal kita dilihat apakah kita perlu menambah karyawan. Kita juga dulu sebelum berkembang ini ya, pas awal-awal kita hanya ada 2 orang dokter, 1 orang perawat, kemudian 1 orang dokter gigi, 1 orang terapis gigi dan mulut, kemudian baru ada asisten apoteker gitu. Nah, sekarang alhamdulillah makin lama makin berkembang, kemudian
kita lihat juga kebutuhan dari masyarakat juga makin berkembang, kita waktu itu memerlukan bidan, maka kita mengajukan usulan kebutuhan karyawan. Waktu itu kita mengajukan kebidanan. Nah, kita mengajukan usulan dulu kebutuhan karyawan. Nah, bila disetujui, maka rekrutmen karyawan akan dilaksanakan. Nah, biasanya kita cara melaksanakannya itu kalau misalkan setelah dikaji memang memerlukan karyawan itu, maka kita akan melaporkan kepada atasan, dan setelah disetujui maka kita akan melakukan perekrutan, membuka lowongan kerja. Nah, biasanya kita akan membuka lowongan kerja itu kita umumkan melalui media sosial. Nah, yang telah kita lakukan kemarin untuk pengadaan bidan, kemudian untuk pengadaan analis kesehatan, kemudian juga untuk apoteker yang sudah kita lakukan. Nah, biasanya kita umumkan melalui media sosial, yaitu melalui Instagram dan juga melalui kita pasang status di WhatsApp klinik. Kemudian persyaratannya itu meliputi persyaratan umum dan persyaratan administratif. Nah, tahapan rekrutmen untuk karyawan klinik itu, jadi yang pertama itu tim rekrutmen itu menyusun soal dan rangkaian pertanyaan dalam pedoman wawancara yang akan digunakan dalam seleksi. Kemudian pelaksanaan rekrutmen meliputi seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan keterampilan klinik yang kita perlukan apa gitu, kemudian seleksi wawancara, kemudian ada juga seleksi agama. Jadi kemarin kita itu dites juga sih kemampuan membaca Al-Qur'annya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari iklan ataupun selebaran yang kita bagikan di Instagram buat lowongan kerja bidan. Nah, ini persyaratannya. Kemudian ada juga ini yang waktu analis kesehatan. Kemudian, nah ini buat yang dulu itu adalah apoteker. Nah, ini contoh-contoh yang kita buat untuk pengadaan karyawan yang baru. Nah, prosesnya kan tadi ya, di seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan penerimaan klinik, seleksi wawancara, kemudian seleksi agama juga. Nah, kemudian kalau misalkan calon mitra kerja itu lolos pada persyaratan umum dan administrasi, maka akan dipanggil untuk wawancara. Nah, kemudian dari seleksi wawancara itu, kalau misalkan lolos, kita calon yang lolos tahap 1, maka akan dipanggil untuk seleksi ke tahap 2. Kemudian tim rekrutmen itu akan membuat rekapitulasi seluruh nilai dari peserta dan melaporkan kepada pimpinan. Nah, nanti pimpinan yang akan menentukan calon karyawan akan berdasarkan ranking dan pertimbangan lainnya. Nah, kemudian hasil keputusan dari pimpinan itu akan diserahkan kepada tim rekrutmen dan kemudian akan kita umumkan. Nah, untuk tahapan kalau misalkan si calon karyawan itu sudah keterima di klinik Daur Arkom itu ada ada berbagai macam tahapan namanya itu. Yang pertama itu adalah ada karyawan yang dengan sistem kontrak. Kemudian yang kedua ada karyawan dengan sistemnya kerjasama, dan yang ketiga ada juga karyawan yang statusnya itu sudah menjadi karyawan tetap. Nah, kemudian dalam perhitungan kompensasi ataupun gaji yang telah kami lakukan itu, karyawan klinik Daur Arkom itu menggunakan upah minimum dari Kabupaten Garut. Nah, selain gaji pokok, kita juga mendapatkan tunjangan lainnya. Dan kalau misalkan kita sudah menjadi karyawan tetap, kita akan mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan juga tunjangan BPJS Kesehatan. Nah, itu. Nah, sekarang untuk tambahan yang materi scale up. Nah, agar karyawan itu skillnya semakin meningkat, maka kan dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Nah, yang telah kami lakukan untuk meningkatkan skill itu,
Yang pertama itu kami melakukan pelatihan service excellent. Pelatihan service excellent ini wajib diikuti oleh semua karyawan klinik. Nah, berikut ada foto-foto kegiatan waktu kita adakan pelatihan service excellent. Kemudian tadi kan pelatihan vaksinator. Nah, ini pelatihan rapid antigen. Kita juga mendatangkan ini pelatihnya dari Puskesmas Cilawu. Kita berlatih bagaimana caranya melakukan swab antigen. Nah, ini foto service excellent ini. Jadi untuk melatih kekompakan dari karyawan. Nah, ini juga sama untuk pelatihan service excellent. Jadi semua karyawan diwajibkan ikut. Nah, ini pelatihan service excellent. Pelatihan service excellent. Nah, ini kan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan pengetahuan para karyawan. Nah, sedangkan untuk meningkatkan daya saing kita ya, supaya bisa bersaing dengan klinik-klinik yang lain, kita juga melakukan kaji banding. Kita juga melakukan kaji banding, yaitu kemarin itu kita melakukan kaji banding ke klinik Cisanca, kemudian studi banding juga kita ke klinik Cidatar. Nah, itu untuk kaji banding apa sih yang bisa kita ambil gitu ya, ilmu apa yang bisa kita ambil dari mereka, dan juga kita juga sharing pengetahuan tentang klinik masing-masing. Kemudian ada juga sih kendala ya dalam membina SDM, atau kendalanya itu terutama dalam ini ya yang saya rasakan, kendala yang dirasakan dalam pelatihan karyawan. Yang pertama itu kan karyawan kita itu terbatas, sedangkan pelatihan juga harus tetap berjalan. Nah, kadang-kadang karena karyawan terbatas, jadi kita itu harus bergantian peserta. Kemudian yang kedua juga waktu terbatas, waktu jam kerja kita. Dan yang ketiga itu anggaran. Jadi kita itu belum ada anggaran khusus buat pengembangan kemampuan para karyawan. Kalau misal ada pelatihan, contohnya pelatihan bidan, ya, pelatihan buat baby spa gitu, apa pijit bayi. Nah, itu kan biayanya itu lumayan besar. Nah, kami dengan keterbatasan dana itu belum bisa gitu memberikan biaya full bagi pelatihan. Begitu. Itu yang kami rasakan ya selama membina sumber daya manusia di Klinik Daur Arkom. Nah, untuk instruktur sendiri, kami kemarin kan setelah melaksanakan pelatihan rapid antigen, bagaimana cara mengambil sampel gitu dari hidung. Nah, kami instrukturnya itu dari Puskesmas Cilawu. Kita mendatangkan instruktur dari Puskesmas Cilawu. Sedangkan untuk instruktur dari instruktur service excellent, kita bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darul Arkom. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada materi yang disampaikannya kurang berkenan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.